Halo semuanya, perkenalkan saya Syafitri Usatunasana. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai teori permainan strategi campuran dengan metode maximin dan minimax menggunakan probabilitas dan aljabar. Sebelumnya, apa sih teori permainan itu? Teori permainan adalah metode yang digunakan untuk menentukan strategi terbaik dalam situasi persaingan antar dua pemain. Langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Nah, dari contoh soal ini kita melihat bahwa dua perusahaan minuman, ada perusahaan A dan perusahaan B, sedang bersaing menentukan strategi promosi. Di perusahaan A terdapat 3 strategi promosi, ada diskon harga, bonus produk, dan iklan medsos. Dari perusahaan B terdapat 3 juga nih strategi promosinya, ada cashback, gratis ongkir, dan voucher. Masing-masing memiliki nilainya tersendiri. Lalu di sini ada 2 konsep yang paling penting nih, ada maximin dan minimax. Apa sih maximin itu dan apa minimax itu? Jadi, maximin itu digunakan oleh pemain baris untuk mencari keuntungan maksimum dari kerugian yang minimum. Sedangkan minimax yaitu digunakan oleh pemain kolom untuk meminimalkan kerugian maksimum. Nah, mari kita menyelesaikannya. Dari yang A ini, kita melihat nilai yang paling kecil itu yang mana untuk menentukan dari maksimin. Ada 2, maka kita isi 2. Untuk yang A2, nilai paling kecil adalah 2 lagi. Kita isi 2. Yang A3, nilai paling kecil 5. Isi 5. Lalu yang minimax, nilai yang paling besarnya nih, kebalikannya dari yang maksimin. Nilai paling besarnya berapa? 9. Lalu kita langsung ke B2, nilai paling besarnya adalah 6. Lalu B3, nilai paling besar adalah 6 juga. Nah, setelah kita melihat gini, kita menentukan dari maksimin ini, kita kan tadi mencari nilai paling kecil. Sekarang kita mau melingkari nilai yang paling besar. Nah, dari yang maksimin ini, nilai paling besar itu adalah 5. Nih, 5. Dari minimax, nilai yang paling kecil berapa nih dari ini 3? 6. Nah, sekarang kita udah mendapatkannya kan? Berarti 6 ke atas kita coret. Lalu ini ke sana kita coret. Oke, sudah dapat deh untuk 2 ini. Matriks 2x2 untuk menentukan menggunakan metode probabilitas. Nah, kesimpulannya, ini tidak strategis murni karena saddle point tidak sama. Diselesaikan dengan strategi campuran. A mendapatkan keuntungan 5 di iklan medsos, dan B mendapatkan kerugian di voucher dengan nilai 6. Benar ya? Dengan yang tadi. Lalu, tabel yang sebelumnya kita buat kembali menjadi matriks 2x2. Nah, ini tabelnya. Kita lihat. 2, 6, 7, 2. Kita tulis lagi di sini. 2, 6, 7, 2. Oke, setelah mendapatkan ini, kita masuk ke penyelesaiannya. Sekarang kita masuk ke metode probabilitas, fokus ke A dulu nih. Yang probabilitas A. Nah, untuk yang pertama, probabilitas A, atas itu sama dengan P, lalu bawah itu 1 kurang P. Oke, lanjut ke langkah yang kedua, menghitung nilai harapan. Nilai harapan. Jika B dipilih, maka yang tadi itu bagian kirinya P, ini bagian kirinya ya. P kiri 2P ditambah
7, 1 kurang P. Lalu, yang kanan 6P tambah 2, 1 kurang P. Nah, udah dapat kan? Sekarang kita masuk ke langkah yang ketiga, menyamakan dan menyelesaikan. Oke. Di sini kita lihat 2P ditambah 7 kurang 1P sama dengan 6P ditambah 2, 1 kurang P. Kita turunkan dan kita gunakan 2P tambah 7 kurang 7P sama dengan 6P tambah 2 kurang 2P. Lagi 2P kurang 7P ditambah 7, lalu 6P kurang 2P tambah 2. Setelah itu, kita melihat 2P kurang 7P sama dengan minus 5P. Ditambah 7 sama dengan 6P dikurang 2P sama dengan 4P. Ditambah 2. Lalu minus 5P dikurang 4P. Kita tarik ya, yang dari 4P ini kita tarik ke depan jadinya minus P. Sama dengan, nah ini dari 7 ini ketarik ke belakang jadinya minus 7 ditambah 2. Jadi 9P minus 5P dikurang minus 4P, minus 9P dikurang minus 5P sama dengan minus 5 dibagi minus 9. P sama dengan nol koma 5. P sama dengan 0,5. Oke, untuk yang atas dan yang bawah. Oke. Ini kita sudah mendapatkannya. Sekarang kita masuk ke yang B. Yang B juga sama nih. Untuk mencari nilai B, berarti yang kiri sama dengan Q dan kanan sama dengan 1 kurang Q. Nah, terus lanjut ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua, hitung nilai harapannya. Jika B dipilih, maka
kirinya tuh jika A dipilih, tadi kan udah B ya, maka sekarang yang A. Jika A dipilih, maka atas sama dengan Q kurang 6 1 kurang Q. Lalu yang bawah 7Q dikurang 2 1 kurang Q. Nah, udah dapat. Sekarang kita masuk ke langkah yang ketiga, menyamakannya dan menyelesaikannya. Dengan cara gimana? Kan ini kita dapat atas sama bawah. Maka 2Q kurang 6 1 kurang Q sama dengan 7Q kurang 2 1 kurang Q. Sini kita jumlahkan 2Q kurang 6 1 kurang Q sama dengan 7Q kurang 2 1 kurang Q. 2Q kurang 6Q tambah 6 sama dengan 7Q kurang 2Q tambah 2. Nah, 2Q kurang 6Q sama dengan minus 4Q. Lalu ditambah 6. 7Q kurang 2Q sama dengan 5Q. Tambah 2. Nah, minus 4Q. Ini 5Q-nya ditarik ke depan. Karena positif jadi minus. Jadi 5Q minus 5Q sama dengan, ini kan positif yang 6. Jadi minus. Minus 6 ditambah 2. Minus 4Q dikurang minus 5Q sama dengan minus 9Q sama dengan minus 6 sama minus 2 sama dengan minus tambah minus 2 sama dengan minus 4. Q sama dengan minus 4 dibagi minus 9. Q sama dengan 0,4. Ini untuk yang kiri. Lalu Q sama dengan 0,6. Ini untuk yang kanan. Oke, sudah dapat. Maka sekarang kita lanjut ke langkah nilai permainan. Untuk menentukan ini, saya mau ambil contoh yang ini aja nih. Yang 2P ditambah 7 1 kurang P. Maka di sini kita menuliskan 2P tambah 7 1 kurang P sama dengan 2. Tadi P-nya berapa? 0,5 kan? 0,5 ditambah 7 kali berapa? 0,5 lagi. Nah, 2 kali 0,5 sama dengan 1 ditambah 7 kali 0,5 sama dengan 3,5. Maka kita mendapatkan hasilnya
dengan 4,5. 1 tambah 3,5 sama dengan 4,5. Maka sudah selesai dari teori permainan kita. Sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga penjelasannya dapat dimengerti dengan mudah dan dapat dipahami. Bye-bye.